Bapa datang padamu. Kita nyanyiin lagu dalam Yesus kita bersama.
kasih buat kesempatan pada siang hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan yang sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Terimalah Tuhan pujian persembahan kami, biar namamu ditinggikan Tuhan. Sudah lewat firman ini Tuhan, pakai lidah bibir hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu, urapi juga anak-anak-Mu yang mendengarkan firman Tuhan, baik yang ada di sini maupun yang ada di rumah. Biar firman Tuhan itu boleh bertumbuh, berbuah, dan nama-Mu saja yang dipermuliakan Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Nah, selamat siang adik-adik semua yang ada, baik yang ada di sini maupun yang ada di rumah. Ya, seminggu kita tak kerasa kita berjumpa lagi. Pada kesempatan siang hari ini kita mau belajar firman Tuhan, bagaimana Tuhan memelihara kehidupan anak-anaknya, umatnya yang setia ya. Yaitu firman Tuhan diambil dari kitab Kejadian pasal 7 ya, yaitu tentang Nabi Nuh. Nah, sini adik-adik, ketika Tuhan menciptakan dunia ini, kejahatan masuk melalui pengetahuannya dari Adam dan Hawa. Kejahatan itu, dosa itu, kejatuhan manusia pertama yaitu dari Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Kemudian anaknya Kain membunuh Habel, dan ternyata kejahatan itu semakin lama semakin bertambah banyak adik-adik. Dan ketika manusia telah bertambah banyak, juga kejahatan bukannya semakin berkurang tapi semakin bertambah banyak, sehingga Tuhan ingin memusnahkan, menyesal. Dia sudah menciptakan manusia, dia ingin memusnahkan manusia-manusia yang penuh dengan kejahatan itu. Begitu juga dengan hewan-hewan dan burung-burung di udara. Maka Tuhan ingin memusnahkan manusia dengan hewan-hewan dan burung-burung dengan air bah. Nah, tetapi di balik hukuman Tuhan itu, Tuhan juga ingin menyelamatkan, yaitu mereka yang setia, yang taat kepada Tuhan. Pada waktu itu ada seorang bernama Nuh. Nuh adalah orang yang taat, bergaul akrab dengan Tuhan. Dia rajin berdoa kepada Tuhan, hingga suatu hari Tuhan berfirman kepadanya ya, Nuh, dalam doanya ya, Nuh, dengarkanlah firman Tuhan ya, bahwa aku akan menghukum dunia ini dengan air bah, dan kamu harus membuat sebuah bahtera. Ya, bahtera itu kapal yang besar ya Dede, yang panjangnya 150 meteran gitu, sekitar 150 meter, lebarnya sekitar 25 meter. Nah, kalau lapangan bola itu 120 atau 110, jadi lebih luas, lebih panjang daripada lapangan bola, lebarnya separuhnya dari lapangan sepak bola gitu. Nah, di situ Tuhan memerintahkan Nuh untuk membuat kapal yang besar ya, dengan ada 3 tingkat dan atapnya ditutup pakai atap gitu ya. Nah, Nuh adalah orang yang taat kepada Tuhan. Dia bergaul akrab dengan Tuhan, maka dia mengerjakan segala perintah Tuhan itu dengan taat. Dia membuat kapal itu beserta dengan dibantu oleh anak-anaknya. Nuh mempunyai 3 orang anak dari 1 orang istri ya, Sem, Ham, dan Yafet. Nah, Nuh mungkin dicemooh, ditertawakan oleh orang-orangnya. Pada saat itu mereka semua sibuk dengan kejahatan mereka masing-masing. Tapi Nuh tetap melakukan perintah Tuhan. Dia mengerjakannya dengan sungguh-sungguh. Kapal itu, bahkan Nuh juga mengajak orang-orang untuk agar mereka selamat ya, supaya mereka mendengarkan suara Tuhan bahwa Tuhan akan menghukum dunia ini dengan air bah. Dan tetapi mereka hanya tertawakan dan tidak mau mendengarkan Nuh. Akhirnya yang masuk dalam bahtera itu hanya Nuh dan beserta keluarganya. Kemudian Tuhan juga menyuruh Nuh untuk membawa binatang-binatang sepasang ya, seekor
jantan dan seekor betina untuk masuk ke dalam bahtera. Ternyata Tuhan juga di balik hukuman itu Tuhan ingin menyatakan bahwa Dia memelihara, Dia ingin hewan-hewan itu tidak punah, adik-adik. Sehingga kapal yang besar itu satu persatu, sepasang demi sepasang binatang-binatang itu masuk ke dalam bahteranya Nuh, ya. Kemudian keluarganya Nuh, akhirnya Tuhan tutup pintu kapal itu, ya. Karena kapal itu mempunyai hanya satu pintu dan satu jendela dengan 3 tingkat, ya. Nah, di situ Tuhan ternyata ingin memelihara kehidupan Nuh di dalam bahtera itu. Sebelumnya juga Nuh sudah menyediakan untuk makanan buat keluarganya, makanan buat hewan-hewan di dalam bahtera itu. Ya, kemudian selama 40 hari 40 malam turunlah hujan. Air dari Samudra Raya naik, ya, pasang bergelombang, kemudian dari atas turun, dari bawah juga keluar air, sehingga gunung-gunung itu tertutup oleh air semua, gunung tertinggi tertutup oleh air. Nah, di situ setelah 40 hari 40 malam Tuhan memerintahkan angin untuk bertiup sehingga air itu mulai surut, mulai kering, dan bahtera Nuh terdampar, ya, bahtera Nuh di Gunung Ararat situ. Ya, terdampar di Gunung Ararat, dan ketika air sudah mulai surut, Nuh mengeluarkan seekor burung merpati. Dan setelah burung merpati itu tidak kembali lagi kepada Nuh, berarti tandanya daratan itu sudah, air sudah surut, adik-adik. Kemudian Nuh beserta keluarganya keluar. Nah, di situ Tuhan mengadakan perjanjian dengan Nuh dan keluarganya bahwa Dia tidak akan menghukum lagi dunia ini dengan air bah, ya, dengan sebuah tanda. Di situ ada pelangi, ya. Nah, melalui kisah Nuh ini kita belajar bahwa Tuhan memelihara orang yang setia dan taat, ya. Nuh adalah orang yang taat ketika dunia ini dengan penuh dengan kejahatan, kekerasan. Satu keluarga yang taat kurang selamatkan dari hukumannya. Tuhan membenci kekerasan, membenci kejahatan, ya. Oleh karena itu, tapi Tuhan juga sabar, tetapi Dia tidak akan selamanya membiarkan kejahatan itu bertambah banyak, ya. Nah, demikian juga kita belajar bahwa kita yang percaya kepada Tuhan akan dipelihara oleh Tuhan, ya. Melalui pelajaran ini kita mau belajar seperti Nuh yang akrab bergaul dengan Tuhan, berdoa, mendengarkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan, melakukannya sama seperti Nuh, mendapat perintah Tuhan, membuat bahtera, melakukannya. Nah, maka akhirnya Tuhan selamatkan Nuh beserta keluarganya. Bukan itu aja, tetapi juga dengan hewan-hewan, semuanya dapat Tuhan selamatkan melalui bahtera. Nah, baiklah adik-adik, nanti untuk yang kelas kecil bisa melihat videonya, animasinya, bagaimana Nuh dan keluarga dipelihara oleh Tuhan, dari air bah diselamatkan, dan keluarganya boleh selamat, juga binatang-binatang boleh diselamatkan, karena Tuhan membenci kejahatan yang ada di dunia ini, tapi Dia ingin menyelamatkan orang yang setia dan taat kepadanya. Mari kita belajar taat sama seperti Nuh, agar kita beserta keluarga kita juga dapat selamat, tidak mendapat hukuman dari Tuhan atas dunia ini yang semakin lama semakin penuh dengan kejahatan dan kekerasan. Oke adik-adik, mari kita akan berdoa buat firman Tuhan, biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih buat firman Tuhan yang disampaikan pada siang hari ini Tuhan. Biar kami belajar seperti Nuh yang bergaul akrab, taat, dengar-dengaran akan firman-Mu, setia
Ia melakukan firman-Mu di tengah dunia yang semakin lama semakin penuh manusia kecenderungannya untuk berbuat jahat, Tuhan. Biarlah kami sekeluarga dapat diselamatkan dari segala Tuhan hukuman yang atas kejahatan-kejahatan dunia ini, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami ucap syukur buat firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi pelita dalam kehidupan kami. Puji nama-Mu Tuhan. Di nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sepasang demi sepasang. Bumi dipenuhi manusia. Namun, mereka begitu berdosa sehingga Tuhan menyesal telah menciptakan mereka. Tuhan memutuskan untuk mendatangkan air bah agar menyapu bersih semua orang jahat dari muka bumi. Ada seorang bernama Nuh yang tidak seperti manusia lain yang jahat. Nuh mengasihi Tuhan dan amat taat kepadanya. Tuhan memutuskan untuk menyelamatkan Nuh dan keluarganya dari air bah itu. Tuhan memperingatkan Nuh bahwa air bah akan datang. Ia menyuruh Nuh membuat perahu yang amat besar dengan atap pendek, dek 3 tingkat, 1 jendela, dan 1 pintu saja. Karena taat, Nuh membuat perahu itu. Siapa yang mengasihi Tuhan dan taat kepadanya? Lalu Tuhan menyuruh Nuh mengumpulkan segala jenis binatang, masing-masing 2 ekor. 1 jantan, 1 lagi betina. Nuh, keluarganya, dan hewan-hewan itu berbaris memasuki perahu. Dan Tuhan menutup pintu perahu itu. Turunlah hujan selama 40 hari 40 malam. Air tercurah dari langit, juga meluap dari semua samudra dan danau. Gunung paling tinggi pun terendam oleh banjir yang dahsyat itu. Apakah Tuhan menyuruh Nuh membawa 1 ekor dari tiap jenis hewan ke dalam perahu? Sementara itu, Nuh sekeluarga dan hewan-hewan yang dibawanya aman di dalam perahu besar yang terapung di atas air bah itu. Tak sedetik pun Tuhan melupakan Nuh. Tuhan mengirim angin bertiup. Air pun mulai surut.